Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali Allah pertemukan di kelas Ramadan terakhir. Alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul malam hari ini untuk memenuhi semua pertemuan kita, untuk melengkapi setiap materi yang sudah kita dapatkan selama 6 hari ya, 6 hari ke belakang. Alhamdulillah. Dan semoga semuanya sehat walafiat, semoga semuanya baik-baik saja, dan semoga lampunya mati sebentar Bapak Ibu. jadi jadi buram. Oke. Ya, semoga materi yang kita dapat udah diaplikasikan. Apalagi kemarin diminta sama Dokter Gustaf untuk nempelin catatannya ya. Ada action gitu ya, ada macam-macam lah di sana. Sudah Bu, sudah dilakukan, sudah ditempel Bu. Coba Bu, laporan dulu. Ditempelnya di mana Bu? Di ruang tamu, di pintu masuk rumah, atau di punya mading sendiri gitu ya? Di di satu titik di rumah gitu ya, atau di mana? Jadi kayak bule Kang Nuga. Insya Allah. Mangga coba Bapak Ibu Nuga pengen tahu. Atau jangan-jangan belum dilengkapi nih tulisan ini. Salam 21 harinya jangan-jangan belum selesai nih. Insya Allah di mading kamar tuh Bu Zalia. Alhamdulillah. Bu Safera di hati. Aduh Masya Allah. Alhamdulillah. Bu kalau Bu boleh saran sekalian dicatat ya Bu. Karena hati takutnya nanti lupa. Pikir aja lupa ya. Biar diingat terus setiap baca gitu ya. Biar bisa upgrade terus ya. Sudah disimpan rapi. Wah, Masya Allah ya. Ini baru beberapa orang nih yang laporan kalau tulisannya udah dipajang. Kayaknya belum ya Bu ya? Kayaknya belum. Insya Allah. Enggak lah ya, husnuzonnya insya Allah sudah. Semoga segera diselesaikan Bapak Ibu. Karena sayang banget loh. Beneran sayang banget. Materinya bagus. Kemudian kalau nggak bisa diaplikasikan, hack dari Nuga. Nuga tuh juga alhamdulillah ketika raker kemarin banyak usulan-usulan untuk upgrade diri Bapak Ibu. Karena banyak banget yang diinginkan gitu ya, banyak sekali yang pengen ditingkatkan, tapi eh, diingatkannya sama mentor kami, yakin bisa dilakukan segitu banyak gitu. Yang realistis aja. Misal namanya pokoknya melakukan itu ya, eskalasinya yang penting itu peningkatannya gitu. Jadi insya Allah ini juga yang diterapkan ya sama catatan Bapak Ibu Ayah Bunda semua dari pertemuan kemarin insya Allah ya. Sudah sampai di kepala Kang, Alhamdulillah insya Allah lah. Kalau kayak gitu mah pokoknya semoga kepalanya Allah izinkan terus bisa mengingat setiap rencana perubahan di Ramadan tahun ini insya Allah. Terus putus ya Bu Afwan, coba sebentar didungga atau ini gambarnya kalau di layar operator kayaknya agak freeze ya. Ya Bismillah, Bismillah insya Allah. Semoga bisa dimaksimalkan. Karena lagi gak di rumah Bu, lagi kodok lagi keliling dulu sama orang tua gitu ya supaya ya minta barokah gitu sebelum masuk Ramadan. Tapi nggak apa-apa, izin Bapak Ibu semoga bisa Allah izinkan segera membaik sinyalnya. Bapak Ibu ayah bunda semua kita akan mulai sesi malam hari ini, sesi penutup di pertemuan terakhir Ramadan Total Upgrade. Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Nuga mau izin. Sip, cek. Cek, siap Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Masya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Penuh cinta. Telah selalu semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ustaz, seperti biasa malam hari ini materinya sangat luar biasa nih ya. Kira-kira kita Ya, akan bahas apa aja, Ustaz? ya, yang jelas sesuai dengan tema seni dalam Qiyamul Lail ya, The Art of Qiyamul Lail. Jadi yang namanya Qiyamul Lail itu kan, Qiyam itu kan eh, berdiri ya sebetulnya ya, menegakkan malam. Artinya bukan cuma berdiri saja ya, tapi juga me, apa namanya ya, menyemarakkan malam gitu ya, mengisi malam gitu. Jadi bukan cuma sekedar berdiri saja. Makanya kalau kita bahas tentang seni, kalau teman-teman ya, kalau Kang Nuga coba iseng-iseng tanya di chat GPT ya, seni dalam Qiyamul Lail itu dia jawab loh ya. Dia jawabnya kalau nggak salah apa seni itu adalah apa seni menghidupkan malam gitu. Seni menghidupkan malam dengan gabungan antara sholat, membaca Quran, berzikir. Nah, ini kalau di chat GPT mereka jawab gitu. Nah, berarti yang namanya Qiyamul Lail berarti harus dipahami harusnya bukan sholat doang ya. Gitu ya. Itu yang nanti akan kita bahas. Sebetulnya ini materi udah pernah ada di kelas yang lain dengan tema yang berbeda. Tapi mungkin insya Allah kita ulang lagi supaya teman-teman juga makin mahir, makin paham dan terhujam ke dalam hati sehingga mau ada angin apapun, badai apapun nggak lupa lagi insya Allah. Insyaallah, alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Mangga Ya, Bapak Ibu Ayahunda disiapkan sebaik mungkin mushafnya. Yang sudah ready boleh raise hand ya. Dan sambil siap-siap seperti biasa, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Baik Bapak Ibu Ayahunda semua, kita sama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu pada saat Indra Firmansyah yang terbaik malam hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal masykur. jazakumullah khairan Kang Nuga. Semoga silaturahminya lancar dan sampai ke rumah lagi dengan selamat. Insya Allah amin ya rabbal alamin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadanahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, apapun kondisinya, mari terus kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat semua ya, Alhamdulillah, insya Allah. Memang Allah ini, saya tuh gak sabar bulan Ramadan, jujur aja. Jujur aja Bapak Ibu ya. Satu, di kelas Total Upgrade yang saya juga ikut dengarkan dari penyampaiannya Ustadz Dr. Gustaf. Saya juga ikut kelasnya
eksklusif di saudara kita ya, di Meaningful Ways. Jadi ternyata pemahaman tentang fitrah ini harus dikomprehensifkan. Ya, kalau versinya Dokter Agus Rahmadi mungkin ada yang ikut kelasnya ya. Saya yakin ada yang ikut lah ya. Nggak mungkin nggak ada yang ikut ya. Itu sehat, kembali to fitrah artinya back to healthy, kembali sehat. Ya. Kalau kita bahas kembali ke fitrah, kebanyakan ustadz yang bahas ya, kembali ke fitrah itu kembali suci. Nah, Bapak Ibu sebetulnya ini kalau dispadu padankan luar biasa ya. Dan saya pada akhirnya jadi kepikiran. Dan ayat Qurannya ada ternyata Bapak Ibu ya. Ayat Qurannya ada yang memadu padankan itu semua. Tapi bahasanya memang harus dijelaskan nih. Hari ini memang tidak terjelaskan secara sempurna ya. Menurut saya ya Bu ya. Soalnya saya belum pernah dapat pengajian yang menjelaskan tentang kembali ke fitrah secara komprehensif, secara utuh, kafah, kafah ya. Kan kita disuruh masuk Islam secara kafah. Tapi karena kami malam ini nggak bahas itu, insya Allah ya kita bahas tentang Qiyamul Lail. Kita bahas tentang the art of Qiyamul Lail yang merupakan salah satu bagian dari jihad kita di bulan Ramadan ya Bapak Ibu ya. Di bulan Ramadan diperintahkan untuk menghidupkan malam. Diperintahkan untuk menghidupkan malam. Artinya kalau bulan Ramadan kita disuruh menghidupkan malam berarti kan tidurnya sedikit ya. Tidurnya sedikit Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat-lihat lihat dulu lah ya. Lihat dulu beberapa ayat yang saya yakin pernah juga kita bahas. Bu Zaliah boleh bacain dulu surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15, 16 dan 17. Silakan Bu Zaliah. Tunggu ya Ustadz. Baik. Anggap. 51. Bentar Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 17. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. 16. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya, sip. Iya, 17. Ya, sip. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Ustadz, jazakumullah khairah, barakallahu fiq. Sehat walafiat selalu ya Ustadz, panjang umur berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya harus alhamdulillah harus pakai kacamata biar kebaca. Baru kebaca terang nah sekarang. Nah, ya siap. Oke, Bapak Ibu semua yang dibaca sama Bu Zalia adalah surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 17. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa kelak akan berada di dalam surga dan kenikmatan dan mata air ya, uyun anak mata air ya. Apa ciri-cirinya? Orang-orang yang dalam surga ciri-ciri pertama akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka tuh kalau udah di surga tinggal metik aja, tinggal ngambil aja apa yang auto Rob mereka kasih. Tapi sampai di poin itu Bapak Ibu, sampai di titik itu kanu qabla dzalika muhsinin. Ada pertama sebelumnya mereka adalah muhsinin. Jadi saya tuh saya nggak bilang saya sudah di surga ya Bapak Ibu. Enggak, saya nggak bilang saya di surga. Nauzubillah min zalik. Tapi saya pengen masuk surga. Saya nggak mau sombong menyatakan saya sudah di surga. Tapi banyak orang yang bilang, Ra, kok ente enak bener ya sekarang ya. Apa-apa tinggal bilang nyampe. Apa-apa tinggal minta dapet.
Seperti surat 51 ayat 16 ya. Nauzubillah min zalik, saya tidak tidak untuk riya, tidak untuk sombong, tidak. Nauzubillah min zalik, saya berlindung dari hal-hal tersebut. Ya. Tapi demi Allah saya harus selalu bersaksi bahwa ya nggak ada yang sulit ternyata. Tidak ada yang sulit. Tapi Bapak Ibu, sampai ke titik itu, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Ada perjuangan-perjuangan dulu ya Bu ya, yang dilakukan sebelumnya. Salah satunya jadi muhsinin. Nah, yang keduanya apa? Innahu kanu qalilam minal laili ma yahzaun ya. Mereka pada malam hari sedikit sekali tidur di ayat 17-nya. Nah, ya belum digeser sama ininya, sama operatornya. Nah, sip kanu qalilam minal laili ma yahzaun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, dan ternyata kita terusin satu ayat lagi ya. Siapa? Bu Zalia satu ayat lagi, ayat 18 Bu Zalia boleh? Oh, boleh. Boleh, Ustaz. Mm-mm. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Hmm. Allah Al-Quran, Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu yang yang berikutnya udah sedikit tidur, ternyata ada yang dikerjakan apa? Banyak istighfar di ujung malam ya Bapak Ibu ya. Ternyata Qiyamul Lail bukan cuma sholat Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, dia jelas tidurnya sedikit, tapi ternyata bukan cuma sholat, ternyata dia beristighfar. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini harus kita kumpulin nih ya, kita kumpulin dulu nih. Satu, kita tahu orang-orang yang masuk surga, mereka bukan cuma sedikit tidur dan ternyata bukan cuma sholat, tapi juga istighfar. Oke, kita kumpulin satu, ternyata dia istighfar. Sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya, surat 25 ayat 63 dan 64. Boleh Bunda Elsa di Kendal, silahkan. Ayat surat berapa, Ustaz? Surat 25 ayat 63 dan 64. Oh ya, sebentar, Ustaz. 25, 63. Surat Al-Furqan ya, Ustaz. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna ala Yamsuna. ya ala wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahum khatabahumul jahiluna qalu salama. Salama. Bukan salama. Salama. Qalu salama. Ya. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujjadam wa qiyama. Yang artinya, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka yang beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ya. Sampai nampak ya, Udah, Ustaz? ya Bu, ya cukup. Ya. Eh, Allahumma itu arhamna bil ya. Quran. Tip. Syukron, Ustaz. Terima kasih banyak Bu Bunda Elsa di Kendal. Ya, di ayat ini ciri-ciri hamba Allah. Yang masuk surga itu kan hamba Allah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingat surat Al-Fajr kan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ternyata ciri-ciri hamba Allah yang pertama disebut di ayat 63 itu rendah hati. Kalau dikomentarin sama orang dia cuma cuma bilang Assalamualaikum, pamit ya Bu, nggak ngelayanin ya. Tuh. Tapi ayat berikutnya ayat 64 walladzina yabituna walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyamah.
Orang-orang yang yabitu, Sholat. yabitu itu apa Bu ya? Yabitu tuh bata, yabitu, mabit. Tahu dong mabit ya. Biasanya 10 hari terakhir kita kan suka mabit Waduh. ya Bu. Jadi yabituna itu artinya menghidupkan malam ya Bu ya. Menghidupkan malam. Jadi kalau kita mabit di masjid kan nggak tidur ya Bu, betul nggak? Ada sih tidurnya istirahat. Setelah itu kita bangun lagi baca Quran, sholat tahajud. Dan di sini disebutkan secara detail sujada wa qiyama, sujud dan berdiri. Berdiri. Nah, Sholat. berarti kan sujud dan berdiri indikasinya sholat ya Bu ya. Ya. Tapi sujud juga bisa jadi merendahkan diri ya Bu ya. Orang-orang yang bangun malam itu salah satunya harus mau merendahkan diri di hadapan Allah Bu. Tuh, ya. Jadi kita udah dapat 2 poin nih. Ternyata kalau mau jadi hamba Allah ya harus menghidupkan malam. Salah satunya sujud dan berdiri. Atau sedikit tidur kalau mau masuk surga. Dan di ujung malam sebelum subuh dia istighfar. Nah, ini tanda bagi kita ya bahwa ada perintah untuk qiyamul lail Bapak Ibu. Ya. Dan sekarang kita baca ayat lain ya sekarang ya. Coba Ibu Safera baca dulu surat 70 surat 74. Surat 74 ayat 1 sampai 5 ya. Surat Al-Mudatsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5 ya Ustaz. Ya, sampai 5 aja nggak apa-apa. Ya ayyuhal muddatsir. Mudatsir. Muddatsir. Mudatsir ya. Kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir. Warrujza fahjur, yang artinya, wahai orang-orang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ya, Allahumma Bu warahmatullahi Safera tambah 2 ayat lagi sampai ayat 7, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu. Taufik, barakallah, terima kasih banyak Bu Safera. Bapak Ibu, ini juga ayat perintah untuk suruh bangun ya Bu. Lagi selimutan suruh bangun. Ya Bu. Cuma ini kita nggak tahu nih Bu, selimutannya apa siang apa sore. Karena apa malam. Karena di sini begitu suruh bangun disuruh memberi peringatan. Ya Bu. Nah, ini sebetulnya kan ayat yang turun, surat yang turun kedua ya. Setelah setelah Iqra sampai ayat 5, ini Al-Mudatsir nih surat kedua yang turun. Karena Rasulullah ketakutan, pulang ke rumah minta diselimuti. Lalu turunlah nih ya ayyuhal muddatsir. Wahai yang sedang berkeselimut karena ketakutan. Kum fa'anzir. Disuruh bangun lalu memberi peringatan. Jadi Bapak Ibu, bangun malam kita punya semangat untuk apa kira-kira dakwah ya Bu ya. Coba lah kalau bangun malam dakwah disuruh dakwah tapi nggak punya ilmu gimana? Nah ini nanti connect sama surat Al-Muzammil yang akan kita baca berikutnya ya. Bangunlah lalu beri peringatan. Warabbuka fakabbir, lalu besarkanlah Allah, puji Allahnya. Berarti bangun malam harus muji Allah ya Bu, harus muji Allah. Tuh. Lalu wasiyabaka fatahhir. Nah, jangan lupa bersihin dulu bajunya. Makanya Bapak Ibu bangun tidur malam ganti baju ya. Ada yang sholat subuh baju kemarin, baju tidur dipakai. Ya nggak boleh gitu. Kalau nyontoh Ustadz Lukman ya, kalau Ustadz Lukmanul Hakim ya, Bu Zaliah mungkin juga pernah dengar ya. Kalau Ustadz Lukman tuh kalau bangun bangun malam itu seri 1 semua, artinya baju baru semua. Baju baru dari lemari maksudnya ya.
dari daleman sampai luaran semua baju baru, salin baru, celana baru, celana daleman baru, kaos dalam baru, baju luaran baru semua. Ya. Wathiyabaka fatahhir warujza fahjur. Nah, harus ada semangat untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang keji ya Bu ya. Tuh. Berarti kesimpulannya kalau perbuatan keji kan salah satunya ngeluh, marah. Jadi kalau Bapak Ibu bangun malam harus punya semangat. Wah, saya kalau mau jadi hamba Allah yang menghidupkan malam, berarti harus mengurangi perbuatan keji. Salah satunya apa? Pelit, marah, ngeluh. Eh, Ini termasuk dalam seni-seni bangun malam ya Bapak Ibu ya. Seni-seni qiyamul lail yang harus didapat oleh kita. Tuh. Dan wala tamnun tastaktsir. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu. Kalau memberi jangan berharap mendapat balasan lebih banyak. Padahal yang menjanjikan dapat balasan lebih banyak siapa? Allah juga kan? Sedekah satu dibalas 700, sedekah satu dibalas 10, sedekah satu dibalas berlipat ganda. Tapi di ayat ini justru wala tamnun tastaksir, disuruh kalau ngasih jangan mengharap balasan lebih banyak. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ingat-ingat urutan ngasih, urutan ayatnya turun. Ayat balasan sedekah sama ayat jangan mengharap balasan lebih banyak duluan mana turunnya kira-kira? Nah, duluan yang ini kan? Wala tamnun tastaksir. Ini lebih dulu turun Bapak Ibu. Artinya Rasulullah sudah ditanamkan langsung sebelum ada ayat tentang dibalas berlipat ganda. Rasulullah sudah ditanamkan dalam hatinya suruh ikhlas kalau ngasih jangan ngarep apa-apa. Kalau sekarang kalau kita kan bersikapnya kan langsung pakai ayat yang itu kan. Ayat yang ngasih dibalas 700 ya Bu. Benar enggak? Ayat itu yang sering kita pakai. Padahal harusnya di dalam hati ini ikhlas duluan Bu. Ikhlas duluan, nggak ngarep apa-apa duluan. Kalau soal balas, yakin Allah pasti balas, selesai. Ya. Wali rabbika fasbir. Dan ini penting Bapak Ibu. Kalau orang yang hari ini mau bangun malam, seninya adalah harus mulai bersabar karena Allah ya Bu. Jadi bersabar tuh karena Allah. Bukan bersabar karena, sabarlah nanti juga handphone diganti. Lah itu mah bukan karena Allah. Duitnya kurang, sabarlah nanti juga Allah kasih lebih banyak. Sedekah, sabarlah nanti juga Allah lipat gandakan. Ya nggak gitu ya. Karena sabar itu untuk Allah. Wali rabbika fasbir. Karena Allah kita bersabar. Kenapa Bu Safira sabar? Ya karena Allah. Saya kan mengharap ridha Allah. Kenapa Ummu Adin sabar? Karena Allah. Karena saya bersabar. Karena saya mengharap ridha Allah. Tuh. Ya, jadi Bapak Ibu ini aktivitas-aktivitas bangun malam lah ya. Termasuk disuruh dakwah, membersihkan pakaian, membesarkan nama Allah. Ya Bu, berarti apa bersedekah tanpa mengharap balasan apapun. Tuh. Sekarang kita lanjut ke berikutnya nih. Ummu Adin surat 73 ayat 1 sampai 5 sekarang. Siap, Ustaz. Siap. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Muzammil, Ya muzammil. ayyuhal muzammil. Kumil laila illa qalila. Nisfahu awin minhu qalila. Aurid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna inna sanulqi alaika kaulang sakila. Artinya, wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Allah Rabbul Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, surat 73 ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal muzammil. Muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut juga. Tapi ini kondisinya beda. Ya Bu, ini bukan dalam kondisi ketakutan, tapi nyaman ya Bu ya. Orang yang sudah terlalu nyaman. Disuruh bangun malam, kum kumil laila illa qalila. Bangun di malam hari. Meskipun cuma sedikit nggak apa-apa kata Allah. Karena Allah nggak butuh banyak. Allah cuma butuh kita datang. Betul nggak Bu? Allah cuma butuh kita hadir kalau disuruh. Ya. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Setengah dari malam tersebut atau kalau perlu kurangin jangan sampai setengahnya. Auzid alaihi atau sedikit aja dah kata Allah. Auzid alaihi.
Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, di sini perintahnya disuruh baca Quran Bapak Ibu. Ya. Berarti bangun malam bukan cuma istighfar tadi, bukan cuma sujud dan berdiri yaitu sholat, tapi juga baca Quran. Oke. Nah, ini kita kumpulin dulu ya. Berarti istighfar udah ada. Terus sujud berdiri yaitu sholat sudah ada. Sekarang suruh baca Quran, suruh baca Quran. Tadi juga di surat Al-Muzammil suruh bersihin pakaian ya Bu ya. Suruh ikhlas, suruh memuji Allah, suruh bersabar karena Allah ya Bu. Tuh. Apa sih yang didapat kalau kita sudah bangun malam lalu baca Quran? Kata Allah, Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kami akan memberikan kata-kata yang berat kepadamu. Sebelum saya bahas ini, mumpung alhamdulillah lah kulihal Allah izinkan, alhamdulillahirabbil alamin Allah izinkan ingat. Tadi di surat 74 kita bangun dari berselimut disuruh apa? Memberi peringatan, kum fa'angzir, betul nggak? Ustadz kalau saya nggak punya ilmunya gimana? Nah ini disuruh bangun malam, disuruh baca Quran, berarti kan disuruh belajar, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Disuruh belajar dulu supaya bisa memberi peringatan. Karena kalau nggak belajar, bagaimana memberi peringatan? Dan ternyata Bapak Ibu silakan baca jurnal penelitian, terutama psikologi dan pendidikan. Ternyata bangun malam itu gelombangnya theta, ya Bu. Bukan alfa, bukan gamma, tapi theta yang otak itu sangat cepat merespon pelajaran. Betul ya Bu Safera ya? Ah, Ibu Safera lebih tahu dari saya. Tuh. Karena ya memang orang kesehatan ya. Kalau saya kan cuma baca-baca aja. Ya, lalu dipadu-padankan dengan ayat Qur'annya. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi bangun malam suruh belajar Bapak Ibu. Bangun malam suruh belajar supaya bisa memberi peringatan. Apa yang akan dikasih sama Allah? Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kami akan memberikan kata-kata yang berat. Apa kata-kata yang berat kira-kira? Masih ingat nggak? Kata-kata yang berat itu artinya tanggung jawab yang besar, Bu. Ya. Allah akan kasih tanggung jawab yang besar. Jadi siapapun hari ini yang pengen dapat tanggung jawab lebih besar, punya toko satu, pengen punya cabang jadi dua, bangun malam, baca Qurannya. Tapi ingat, ternyata bukan baca Quran doang juga ya. Tadi ada istighfar, ada sholat. Nanti di ujung kita kita gabungin nih, ya kita susun. Tuh, ya. Yang hari ini pengen punya anak satu jadi dua, ya bangun malam, minta sama Allah, bangun baca Quran, istighfar, sholat, ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Yang hari ini pengen apa lagi? Pengen punya rumah lebih besar, pengen dakwah lebih luas. Nih misalnya teman-teman titik balik, pengen punya apa? Hari ini kan titik balik kalau kita lihat di STB ya Bapak Ibu ya, baru seratusan orang aja ya, kurang lebih ya, 100 orang lebih ya. Nah, kalau kita mau jadi 200, jadi 300, ayo bangun malam, baca Qurannya. Minta tanggung jawab yang lebih besar ya Allah, saya pengen dakwah ini meluas lebih besar. Ayo kita bangun malam. Kalau perlu bikin kajian malam. Saya pernah loh bikin kajian sebelum sahur jam 3. Tapi memang masih terbatas di bulan Ramadan. Hari ini kan masih kajian ba'da subuh ya, jam 5:10 ya. Kayaknya sih perlu bikin terobosan tuh titik balik sambil nemenin sahur, kita ada kajian. Tuh. Saya dulu pernah bikin tuh ya, di waktu masih di Terang Jakarta. Bikin kajian kayak gitu dan 30 hari nonstop cuma alhamdulillahnya tapping ya Bapak Ibu ya, rekaman nggak live, jadi siang rekaman. BP dan PPK tiap Kamis belajar jam 2.45 itu ada ya kan. BP itu apa? British Propolis ya, ada grup renungan tahajud Ustadz, nah itu udah ada juga sih ya, silakan aja ya, nggak apa-apa kalau titik balik mau bikin lagi silakan aja. Kalau kita ngejum jam segitu oke. Nah, tuh ya ada yang semangat sudah. Mudah-mudahan titik balik jadi jadi dapat ide ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ternyata bangun malam disuruh belajar kan, baca Quran kan belajar. Ya, belajar. Ya, ini udah dapat ya. Kita udah dapat berapa tuh? Satu baca Quran, istighfar, sholat, ya ditambah lagi bersihkan pakaian dan lain-lain ya. Bersihkan pakaian, ikhlas, terus memberi peringatan dan lain-lain ya. Tuh. Sabar karena Allah. Nah, sekarang kita terusin berikutnya.
Tadi di surat 25 ayat 63 sampai 64 yang dibaca sama Bunda Elsa, itu ciri-ciri hamba Allah. Hamba Allah yang akan masuk surga. Nah, sekarang kita baca ciri-ciri hamba Allah yang lain. Ya, Bu Ratih silakan di surat ciri-ciri hamba Allah yang lain di surat 3 ayat 15, 16, 17. Silakan. Siap Ustaz. Ya, surat 3 ayat 15, 16, 17. Surat 3. Kan Ustaz. Ya, Surat Al-Imran. Ali Imran ya. Imran. Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ttaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidin min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharrah wa azwajum mutahharu Mutahharatu. wa azwajum mutahharatun waridwanum minallah wallahu basirum bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana Waqina azaban nar was الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Artinya, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. 16. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ayat 17. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ya. Allahumma bil Quran. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Bu Rati. Bapak Ibu, ini ciri-ciri hamba Allah ya. Dari 3 ayat, dari 2 ayat 16 dan 17. Yang kita highlight di ayat 17-nya. Hamba Allah adalah salah satunya yang awal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Nah, ya Bu ya. Tadi sebetulnya sudah ada kan istighfar. Menghabiskan malam dengan beristighfar. Jadi di waktu sahur banyak istighfar ya Bapak Ibu ya. Besok bulan Ramadan di waktu sahur banyak istighfar. Jangan malah nonton joget yuk ya apa? Sahur yuk ya Bu. Ya, terus joget-joget deng 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 deng. Ya, jangan banyak istighfar. Itu waktu mustajabnya doa. Dan ada hadis yang menyatakan Rasulullah Allah turun di sepertiga langit dunia mengabulkan doa hambanya yang meminta dan mengampuni doa hambanya yang memohon ampun. Tuh. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita nih, saya sedang berusaha merangkum seni Qiyamul Lail Bapak Ibu. Seni Qiyamul Lail, apa aja sih yang harus kita kerjain selama Qiyamul Lail ini? Ya.
Yang hari ini kita tahu kan semuanya tahajud ya, Bu, ya? Betul nggak? Bangun malam ngapain sih? Tahajud. Nah, padahal ternyata bangun malam tuh kalau kita kumpulin bukan cuma tahajud ya, sudah istighfar, apa tadi apa baca Quran, ya jelas sholatnya juga ada. Tuh. Nah kita baca lagi ayat lain coba sebelum nyampe ke ayat tahajud. Bu Endang Rahayu di Bekasi silahkan baca surat 52 ayat 49 ayat terakhir. Boleh di unmute dulu Bu Endang Rahayu. Surat 52 ayat berapa, Ustaz? Maaf. Ayat 49 ayat terakhir. Oh ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Ayat terakhir tadi dan Nggak apa-apa dari bersabarlah 48 nggak apa-apa. ya, dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Kemudian 49, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Allahumma khamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Bu Endang Rahayu. Di ayat 48 Bapak Ibu, di ujung ayat 48 bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ya Bapak Ibu. Ketika Ya, engkau bangun, berarti bangun bangun. tidur tuh harus bertasbih dan memuji ya Bu ya. Makanya kalau bangun tidur kita bilang apa? Alhamdulillah. Minimal ya Bu ya. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma ahyana amatana wa ba'dama ilaihi amatana wa nusyur. Kalau ilaihi mau komplit nusyur. begitu. Ya. Jadi ternyata bangun malam itu bukan cuma sholat aja ya Bapak Ibu ya. Bangun dan bertasbih. Di ayat 49-nya Tasbih, jelas. Wa minal laili fasabbihu wa idbaron tasbihlah, nujum. Dan bertasbihlah pada waktu terbenamnya pada waktu bintang, malam, bintang, pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya dan juga pada waktu terbenangnya bintang-bintang. Berarti kan bintang, fajar sebelum ya sebelum subuh. sebelum subuh ya Bu. Sholat sunnah Ya, fajar kan sholat sunnah sebelum subuh ya Bu ya. ya, Berarti saat waktu fajar nih bertasbih ya berarti kan sebelum subuh. Nah, ya. ya. Jadi ternyata bukan cuma sholat tahajud. Sholat tahajud penting ya. Sholat tahajud penting. Ya. Tapi ternyata rangkaiannya bukan cuma sholat tahajud. Ya. Kita baca lagi ya. Ayat tentang tahajudnya kita baca lagi. Silakan. Ibu Komariah silakan. Surat 17 ayat 79 dan 80. Ibu Komariah bisa? Boleh kasih tanda dulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Maaf, ayat surat berapa Ustaz? Surat 17 ayat 79 dan 80. 17, 78. Surat 17, saya cari dulu ya Ustaz. Anak-anak mana enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ya Ustaz. Iya, Bu. Surat Al-Isra ayat 79 dan 80. 78, 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung artinya aja Ustaz nggih. Boleh, Bu, silakan. Surat 78. 79, Laksanakanlah 80. 79 dan 80. Ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Tambahan bagimu
Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat ayat 80. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Sadaqallahul adzim. Terima kasih banyak Terima Bu kasih. Maria. Barakallahu fiik. Bu. Bapak Ibu, bangun malam salah satunya ya tahajud sebagai ibadah tambahan. Ingat ya, ibadah tambahan. Berarti kan bukan cuma tahajud, Bu. Ada ibadah-ibadah lain. Ya, Bu. Ya. Tapi di ayat 80-nya selain sholat tahajud suruh ngapain, Bu? Kira-kira. Berdoa ya, Bu ya. Berdoa. Salah satunya yang diminta apa? Minta kekuatan, minta kekuasaan ya, Bu ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli, dan jadikanlah bagiku min ladunka, dari sisimu, sultanan, kekuasaan, kekuatan, kemampuan, nasiro, sehingga mampu menolongku. Coba. Coba. Jadi Bapak Ibu ternyata bangun malam bukan cuma tahajud ya, tapi juga berdoa. Nah, sekarang kita kumpulin deh Bapak Ibu. Jadi ngapain aja bangun malam, Bu? Seninya bangun malam ngapain aja kira-kira? Bangun tidur ngapain dulu, Bu? Memuji Allah. Betul ya? Tadi ada ya, memuji Allah ya di surat 52 ayat 48. Bangun tidur memuji Allah dulu. Setelah itu ngapain, Bu, kira-kira? Yang kedua, ayat surat 74 tadi, jangan lupa bersihkan pakaianmu ya, Bu. Betul nggak? Jangan lupa nih, jangan tasbih dulu, bersihin pakaiannya dulu, Bu, bersih dulu. Masa nggak bebersih? Tadi di surat 74 ada, ya kan? Setelah bebersih disuruh ngapain kira-kira? Sholat tahajud ya, Bu. Sholat tahajud. Tadi di surat 17 ayat 79. Ya, dalam bentuk berdiri dan sujud ya, Bu. Itulah sholat. Setelah itu ngapain, Bu? Baca Quran ya, Bu. Jangan lupa nih baca Qurannya nih. Setelah baca Quran, jangan lupa bertasbih, beristighfar, berdoa, ya Bu ya, betul nggak? Oke. Nah, jangan lupa juga minta doanya tuh. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Bu. Jadi kalau berdoa, wakulnya nggak usah dibaca, Bu. Ya. Kan wakul itu perintahnya ya, wakul, dan katakanlah Robbi. Jadi kalau ibu udah selesai itu ya, udah doa yang panjang, minta ampun tadi, istighfar, bertasbih, ya Bu, ya. Jangan lupa tuh, Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Bu, jangan lupa ya. Apalagi kira-kira doa yang lain Bu yang perlu kita baca? Ya. Jangan lupa ada satu doa lagi yang perlu dibaca Bu ya, Ibu Heti Helinali. Jangan lupa baca surat 46 ayat 15. Silakan Bu Heti. 46 ayat 15. 15. 46 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Hatta idza balago asubah wa balago arba'ina sanata. Qala Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni mina muslimin. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sambil menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Ya Robi,
tunjukilah hamba untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hamba dan kepada ibu bapa hamba, dan supaya hamba dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepada hamba dengan memberi kebaikan kepada anak cucu hamba. Sesungguhnya hamba bertobat kepada Allah, dan sesungguhnya hamba termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, Muslim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustadz, sehat selalu. Maaf tadi ada telepon. Ustadz. Ya, maaf, saya lupa di unmute. Terima kasih Bu Eti Elinali di Bandung, Barakallahu Fik. Bapak Ibu, ini salah satu doa yang jangan juga ditinggal. Surat 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Bapak Ibu ya. Salah satunya apa yang penting Bu? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku anak-anakku. Nah, iya Bu. Ada kan yang pengen anaknya jadi diperbaiki jadi anak soleh kan? Anak yang nurut, anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang sukses. Minta sama Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah untukku anak-anakku. Jadi Bapak Ibu kita ulang ya. Bangun tidur ngapain dulu? Memuji Allah. Alhamdulillah. Tadi dalilnya sudah ada ya di surat 52 ayat 48. Setelah bangun tidur, bersihin pakaiannya Bu ya, bersihin badannya, toharo dulu sesuai dengan perintah di surat 73, surat 74. Setelah itu sholat tahajud Bapak Ibu ya, sesuai dengan surat 17 ayat 79. Setelah selesai sholat tahajud jangan lupa baca Quran Bapak ya. Mau doa dulu boleh, baca Quran dulu boleh Bapak Ibu ya. Mau baca Quran dulu boleh, silakan baca Quran dulu. Surat 74 ayat 1 sampai 5 supaya nanti dikasih tanggung jawab yang lebih besar sama Allah. Setelah itu ngapain? Jangan lupa berdoa Bu. Salah satu isi doanya istighfar, bertasbih, ya Bu. Terus apa? Apa tadi? Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Jangan lupa tambahin doa-doa lain. Salah satunya doa surat 46 ayat 15 yang barusan ya. Jadi ini sebetulnya seni dalam bangun malam, memang rangkaiannya begitu Bapak Ibu. Jadi bukan cuma tahajud aja. Ustadz kalau nggak keburu gimana? Ya, seninya di situ. Ya Bu, berjuangnya untuk bisa dapat semua rangkaiannya. Kalau masih sempat, kalau Rasulullah Bu, setelah rangkaian ibadah malam, dia mulai tidur dulu tuh 10-15 menit tuh. Kalau Rasulullah sunahnya begitu. Ya, tidur dulu, baru azan subuh, baru sholat sunnah fajar, sholat subuh, sedekah subuh. Ya Bu, boleh sedekah subuh dulu, boleh sholat subuh dulu. Kalau sedekah subuhnya lewat titik balik, berarti kan sholat subuh dulu. Pulang, nyalain layar, sedekah subuh. Ya Bu. Lalu ikut kajian. Nah, ini yang kata Rasulullah, taman ya. Sempurna, sempurna, sempurna. Jadi Bapak Ibu, bayangkan seninya ya Bu. Di saat Allah turun ke langit dunia, kita sedang beribadah, memuji Allah, meminta, beristighfar, bertasbih. Termasuk salah satunya tadi kan wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah anakku untukku ya Allah. Ya Bu. Kayaknya kan itu yang dibutuhkan sekarang ya Bu ya. Betul nggak? Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu baca Qurannya jangan ditinggal ya. Baca Qurannya jangan ditinggal. Boleh Bu Wita tolong dibacain surat 3 ayat 113. Bahkan Allah bilang tuh orang-orang ahli kitab saja salah satunya baca Allah. Ya. Yang udah nggak salah,
Udah alhamdulillah ya Bu. Tinggal ditambahin. Jangan lupa istighfarnya, bertasbihnya, memuji Allahnya, bersihin pakaiannya, doa-doanya ya dibaca ya. Silakan Bu Wita, surat 3 ayat 113. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an im laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail al-laili wa hum yasjudun. Artinya, mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, jazakallah khair. terima kasih Bu Wita Barakallahu di fiik. PKU Barakallahu Fiik. Bapak Ibu, ini Allah menyampaikan keadilannya bahwa orang-orang ahli kitab itu tidak semuanya nakal ya gitu ya. Tapi ada yang adil, ada yang jujur, dan mereka setiap malam membaca ayat-ayat Allah dan juga bersujud. Nah, Bapak Ibu, bener nggak? Sepasang ya, baca ayat Allah dan juga bersujud. Jadi Qiyamul Lail ini yang namanya menghidupkan malam, berarti bukan cuma sholat, ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, semua rangkaiannya dilakukan kalau mau istimewa, ya. Sekali lagi kita ulang ya, bangun tidur memuji Allah, bersihin pakaiannya, lalu sholat tahajud, baca Quran, beristighfar, bertasbih, berdoa. Jangan lupa tuh doa tahajudnya dibaca tuh. Robbi eh, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Karena ini penting, disuruh minta soalnya sama Allah. Habis tahajud suruh minta begituan kan? Betul nggak? Disuruh minta doa ini. Jadi jangan sampai enggak. Oke, Bapak Ibu, inilah seni dalam menghidupkan malam. Jadi di bulan Ramadan dihidupkan malamnya, rangkaiannya dikerjain semua. Insya Allah jadi hamba yang istimewa, dan mudah-mudahan 30 hari bisa terbiasa, akan jadi kebiasaan rutin seumur hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pikir itu materinya, seni ibadah malam. Semoga Allah mampukan kita semua menjalankannya rutin sampai meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Sip. Mangga Kang Lugas. Mangga Kang Lugas. Ya, baik, bismillah. Afan Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ayah bunda semua. Insya Allah ya. Insya Allah sangat menguatkan lagi. Tadi banyak hal yang insya Allah akan dan disarankan untuk dilakukan di malam-malam Qiyamul Lail. Dan insya Allah semoga kita bisa maksimalkan sebaik mungkin waktu dan kesempatan terbaiknya. Bapak Ibu, ayah bunda semua, masih ada waktu kurang lebih berapa ya? 20 menitan lagi ya. Insya Allah, Nuga mau izin buka sesi diskusi. Karena ini sesi penutup, insya Allah semoga bisa banyak yang terfasilitasi untuk diskusi pada malam hari ini. Mangga silakan yang mau bertanya, yang mau diskusi, Nuga mungkin batasi dulu ya. Ini yang raisen Bunda Eti Nuga konfirmasi dulu. Ada yang mau didiskusikan Bunda Eti? Oke, sudah diturunkan ya. Silakan Umu Adin seperti biasa, selalu paling awal untuk bertanya. Mangga. Terima kasih Kang Nuga. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Mangga Bu, silakan. Tantangan terbesar Ustadz sholat tahajud itu adalah melawan kantuk Ustadz. Meski sudah diakali dengan mandi dulu Ustadz, itu kadang sholat itu masih pejam mata. Itu gimana Ustadz? Ya, Kadang sholat sambil terpejam gitu, hukumnya gimana Ustadz? Boleh tidak gitu? ya, Ya itu saja Ustadz. Jazakallah khairan ya. jawabannya. Waalaikum. Secara teknis, secara syariat ya nggak boleh sholat sambil tidur ya Bu ya. Jelas nggak boleh. Dan ini juga kemarin dibahas sama Dr. Agus Rahmadi ya, bahwa salah satu kesulitan kita ya adalah ngantuk. Dan ternyata itu soal kebiasaan aja Bu sebetulnya. Menurut beliau ini soal kebiasaan. Makanya disarankannya kan tidur di awal malam, bangun sebelum ujung malam, kan sarannya begitu.
Ya memang kalau umur saya gitu ya 40-an ke atas mungkin tidurnya udah nggak butuh 8 jam. Tapi kalau anak-anak muda kayak Kang Nuga itu kayaknya sih perjuangannya berat banget tuh. Makanya disitulah saya akhirnya menyadari bahwa anak-anak muda ini ya yang tidurnya masih butuh minimal 8 jam, masih punya keinginan untuk nongkrong di mall, di kafe gitu ya sambil ngopi-ngopi. Bukan mall, bukan kafe yang enggak ya. Tapi melawan hasrat itu kan berat banget kan, betul nggak? Makanya kenapa Allah bilang anak muda tuh istimewa? Ya karena dia menghilangkan hawa nafsunya tuh, ngelawan itu berat sekali. Jadi Ummu Adin saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail. Ternyata ini faktor kebiasaan. Yang kedua ya di situ ada seninya. Seninya bagaimana ya? Mungkin ya salah satunya mandi. Tapi kalau mandi, apakah harus pakai air dingin atau air hangat? Dan alhamdulillah ala kulli hal hari ini saya dalam posisi mandi air dingin nggak kuat. Sedang diuji di situ. Padahal menurut sejarah, menurut sirah, Nabi Muhammad SAW itu mandinya air dingin. Ya kan? Iya, alhamdulillah Bunda Elsa kuat nih. Saya sejak Allah takdirkan stroke kemarin, mandi air dingin nggak kuat, Bu. Siang-siang aja mandi air dingin nggak kuat. Ya, lagi dilatih. Jadi air hangat dulu, di ujung-ujung baru air dingin gitu. Membiasakan lagi. Gitu. Kalau langsung air dingin nggak kuat saya. Dan ini walau alam ya, Bapak Ibu saya juga lagi latihan tuh ya. Lagi latihan. Jadi Ummu Adin memang itu salah satu tantangannya. Maka disitulah kenapa istimewanya. Kenapa? Karena kan ngurangin tidur itu kan perjuangan luar biasa. Nggak semua orang mampu. Tuh ya. Gitu ya, Ummu Adin ya. Jadi ya kalau saran saya ya latihan dibiasakan aja lah. Gitu ya. Karena latihannya memang butuh kebiasaan untuk sampai ke level itu. Sip. Walau alam bisawab. Insya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz Indra. Selanjutnya Nuga mau langsung ke Bu Safera, dipersilahkan. Terima kasih Kang Nuga. Ustadz mau tanya, saat Ramadan itu kan ada sholat taraweh. Kami biasa sholat taraweh, tapi malam sholat tahajud lagi. Gimana ya Ustadz ya? Ya. Atau cukup taraweh saja gitu? Syukron Ustadz, itu aja Ya. pertanyaannya. Siap. Bu Safera ada hadis yang menyatakan begini, kalau kita sholat taraweh mengikuti imam sampai dengan selesai, maka ini sama dengan sholat sepanjang malam. Itu hadis Nabi. Gitu. Artinya kalau kita bersandar ke hadis tersebut, ini sudah setara sholat sepanjang malam. Jadi perlu tahajud lagi nggak? Enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau tahajud lagi boleh nggak? Ya boleh saja karena tidak ada larangan. Tidak ada larangan sama sekali. Tapi pada saat sholat tahajud ibu nggak perlu witir lagi, Bu. Karena witirnya udah dimajukan tadi di sholat taraweh. Kenapa sholat tarawehnya harus ikut witir? Kenapa witirnya nggak ditunda aja ke malam? Kan tadi ngejar hadis yang tadi. Seakan-akan sholat sepanjang malam. Ya, Bu. Jadi jangan ditinggal. Ibu yang pengen tahajud malam, antar aja witirnya. Jangan, ikut dulu witirnya sama imam. Supaya dapat kayak faedah sholat sepanjang malam. Sesuai dengan hadis, jika kamu sholat taraweh ikut imam sampai dengan selesai, maka setara dengan sholat sepanjang malam. Jadi Bapak Ibu yang hari ini misalnya ya, biasanya sholat 11 rakaat, tiba-tiba lagi safar. Gak tahu di masjid ini sholatnya 11 atau 23 gitu ya, Bu. Tiba-tiba qadarullah pas ngikut ternyata yang 23. Ya tetap ikut sampai selesai ya Bu ya, supaya kaidah dan faedah sholat sepanjang malamnya tetap dapat. Gitu ya Bu Safera ya. Jadi nggak ada masalah sih kalau mau sholat lagi nggak ada masalah. Cuma ya itu tadi, eh, apa Ibu mungkin akan kerepotan nanti bangun malamnya, nyiapin makanannya, ya Bu ya. Ya kan, kalau nggak nyiapin makanan lah alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Berarti yang mereka yang nggak nyiapin makanan ya alhamdulillah ya Bu ya. Tuh. Yang hari ini nyiapin makanan ya harus punya strategi. Soalnya tadi ada yang komen di sini, Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Ya, Ustadz, kalau Ramadan ibu-ibu menyiapkan sahur, bagaimana tipsnya agar bisa menghidupkan malam secara lengkap? Nah, ini harus diskusi sesama perempuan. Saya nggak tahu ya Bu ya. Karena saya nggak nyiapin makanan. Jujur saya nggak bisa ngajarin. Kan kata Allah di surat 17 ayat 36 kan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu ya jangan ikut-ikutan. Makanya saya jawab nggak, Bu. Saya mohon maaf nggak tahu ini. Ya, teman-teman yang ada di grup titik balik nanti bisa sharing-sharing nih, sharing-sharing bagaimana tipsnya supaya bisa komplit tuh.
Tapi saran saya juga Bu, kalaupun ngajinya nggak usah banyak-banyak, nggak usah 1 juz, yang penting rutin. Misalnya gini, kalau ibu ngajinya 1 juz sehari, ya 1 juz sehari, 1 juz itu kan setara dengan kalau sholat wajib ada 5, kalau dibagi 5 kan sama masing-masing kan 2 lembar aja kan, masing-masing 2 lembar. Ya berarti kalau sebelum pada saat tahajud itu dibaca 1 lembar, habis subuh nanti 1 lembar, ya kan? Zuhur nanti 2 lembar. Jadi 1 lembar aja bolak-balik, ya Bu. Tuh. Jadi nggak banyak-banyak juga, yang penting istiqomah aja, yang penting istiqomah gitu. Dan pada akhirnya nanti target 1 juz seharinya nyampe juga, insya Allah ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Sip ya. Jadi kalau soal jawab pertanyaannya Ibu Ida Nur ini, ya saya pikir harus diskusi sesama ibu-ibu lah ya, itu lebih pas lah. Kalau saya nggak pernah nyiapin makan, tahu-tahu bangun tinggal makan, ya Bu ya. Jadi nggak bisa lah memberi nasihat yang nggak saya lakukan tuh nggak etis gitu. Gitu. Sip, mangga berikutnya. Baik, insyaallah, syukran Ustaz. Bunda Apa? Elsa boleh langsung boleh di-unmute mic-nya. Silakan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Ya, ini titipan ibu saya ya Ustadz, Ya, menyambung yang kemarin di WA grup itu. siap. Itu ibu saya kan usianya 68, berusaha kalau memang kalau pas bangun pagi itu bisa sholat tahajud. Cuman karena jalannya sudah juga pelan-pelan, itu yang tinggal 20% fungsi tulangnya, sehingga Ya, untuk ke kamar mandinya kan jaraknya lumayan Ustadz. ya, Karena rumah di desa biasanya kan agak tidak seperti yang di perumahan yang sekarang ya. Itu kalau ibu saya sudah wudhu itu kadang nanti apa kentut itu kan terus kalau mau wudhu lagi itu, kalau tidak wudhu lagi kalau pakai tayamum bisa tidak Ustadz? Nah, ya, itu yang seperti ya, dan dingin juga airnya karena ini di pegunungan. Itu dingin ya, sekali seperti di Bogor ya. Ya ini ya. mungkin yang saya sampaikan biar ini Bu Jaya juga ikut mendengarkan di samping saya. Siap. Terima kasih Ustadz. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang namanya tayamum itu jika ada uzur tidak ada air atau tidak boleh kena air. Nah sekarang kalau cuma soal dingin, pertanyaannya orang tuanya ibu itu dilarang nggak sama dokter untuk kena air? Enggak kan? Enggak. Nah, lalu gimana caranya? Kalau ibu berpikir, Bu, kalau kamar mandinya jauh, kenapa enggak pakai semprotan air aja? Ibu beli semprotan air, jadi nggak perlu ke kamar mandi. Kecuali mau pipis, mau toharoh, mau bersih-bersih badan, ke kamar mandi. Tapi kalau untuk wudhu, kan nggak harus ke kamar mandi. Bisa kan wudhu pakai semprotan tangan kan? Ya kan? Tuh. Dan wudhu itu secara dalil Ibu, coba baca surat 5 ayat 6, Bunda Elsa. Surat 5 ayat 6. Ya, Surat 5 ayat ayat 6. Ya, sebentar Ustadz. Ya. Artinya ya Ustadz. ya, Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. nah, Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz. Afwan, terima kasih banyak Bunda Elsa. Jadi Bunda Elsa kalau kamar mandinya jauh, terus ibunya juga berjalannya lambat, mendingan beli alat semprot yang di wudhu cuma 4 aja kan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cuci muka sama tangan sampai siku. Ya kan? Wamsahu biruusikum wa arjulakum.
basuh kepala dan cuci kaki. Udah itu aja, 4 aja. Pakai alat semprot. Selesai, Bu. Jadi nggak perlu ke kamar mandi. Memang wudhu harus ke kamar mandi. Kecuali harus pipis, cebok, silakan ke kamar mandi ya Bu ya. Ini kan cara menolong banget kan. Airnya dingin Ustadz. Kalau pakai semprotan insya Allah nggak terlalu dingin ya Bu ya. Atau ya anak-anaknya bangun lebih dulu, siapin air anget Bu, masukin ke dalam apa botol semprotannya ya. Jadi nanti wudhunya pakai air hangat. Insya Allah nggak sulit ya Bu ya. Kayak lihat tuh, Allah tidak berniat menyulitkan kan. Allah menghendaki kemudahan, nggak akan tidak akan bikin sulit. Gitu ya Bu ya. Gitu Bu Nelsa ya. Insya Allah bisa terjawab ya. Sip, cukup ya Bu Nelsa ya. Nah Ya ini cukup Ustadz, terima ya kasih ya Ustadz. sama-sama Ya, ya. syukron. Ya. Saya komentari dulu Ibu Soteni di Bandung. Boleh nggak bertasbih sambil menyiapkan sahur? Boleh saja. Kan kata Allah di surat 2 ayat 238 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau dalam kondisi ketakutan boleh berdasbih, berzikir sambil jalan. Ya. Kalau waktunya mepet, habis tahajud, terus baca Quran, mepet nih ya udah sambil motong-motong astagfirullahaladzim, Yang penting konsen, Bu. Ya. Kalau nggak konsen nanti sambil motong sambil istighfar tadi baca apa ya? Kok lupa gitu ya, Bu. Nah, ya kan bisa saja bertasbihnya, beristighfarnya atau berdoanya habis baca Quran berdoa, lalu nanti istighfar sama 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 bertasbihnya sambil masak bisa aja nggak ada masalah. Ya Bapak Ibu ya. Sip, begitu. Saya dingin. Oke. Ya, sip, apalagi di sini ya. Sholat tarawih yang 23 rakaat, sholatnya cepat-cepat. Ya, memang hari ini saya juga milihnya nggak milih yang 23 karena cepet-cepet nggak ada rasanya jadinya ya. Sip, berikutnya mangga Ibu Kang Nuga silakan. Siap, mangga Bu Wita dipersilakan. Bisa langsung di unmute mic-nya. Syukron Kang Nuga. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau nanya Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. dengan 10 malam terakhir iktikaf di masjid, apakah perempuan itu juga harus di masjid Ustadz? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, kalau misalnya iktikaf itu bagaimana seharusnya, terutama kalau untuk laki-laki, dia apa tengah malam datang atau harus menetap selama 10 hari terakhir itu di masjid atau gimana Ustadz yang sebenarnya atau yang sebaiknya. Terus yang kemudian itu aja Ustadz. Ya. Kalaupun misalnya nggak nginep di masjid misalnya, itu sebaiknya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Itu Ustadz. Siap, Bu. Syukran Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itikaf ini sebetulnya mencontoh Nabi. Nabi itu kalau 10 hari terakhir dia putuskan hubungan dengan dunia lalu berdiam diri di masjid. Full total di masjid. Itu itikaf yang dicontohkan sama Nabi. Ya. Istri-istrinya ngikut nggak? Waktu Nabi masih hidup, istri-istrinya nggak pernah ikut. Kapan istrinya mulai itikaf di masjid? Setelah Rasulullah meninggal dunia, Bu. Jadi sekarang kalau kita lihat contohnya, Nabi nggak pernah merintahin istrinya itikaf di masjid. Ya kan? Begitu Nabi meninggal dunia, istri-istrinya berinisiatif untuk beritikaf di masjid. Tidak ada yang ngelarang juga. Nabinya udah nggak ada juga kan? Ya kan? Tuh. Jadi pertanyaannya kalau perempuan gimana? Ya sebetulnya sunnah, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke masjid boleh nggak? Boleh, karena Siti Aisyah dan kawan-kawannya, para istri Nabi tadi, beritikaf di masjid setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi yang harus dipahami ya Bu, yang harus dipahami, selama Nabi masih hidup, masih mungkin syariat itu jadi wajib. Makanya para ulama berpendapat begini, kenapa Rasulullah tidak ngajak istrinya itikaf di masjid? Karena Rasulullah nggak mau itu jadi wajib gitu nih. Ya kan? Rasulullah itu sholat taraweh jamaah itu di masjid cuma sekali loh Bu. Sisanya sholat tarawehnya di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah juga punya ketakutan nanti bukan ketakutan ya, khawatir diwajibkan oleh Allah nanti malah memberatkan umat-umat setelah Rasulullah gitu loh Bu, ya. Memberatkan kita kalau harus wajib di masjid. Tuh, makanya saya juga pernah mempertanyakan kalau Rasulullah
eh, tidak apa cuma sekali sholat tarawih di masjid, kok ada hadis yang menyatakan kayak gitu ya, sholat bersama imam di malam hari seperti sholat sepanjang malam. Padahal Rasulullah kan tidak pernah nyontoin apa, hanya sekali ya nyontoin sholat di masjid, dan itu juga kita nggak dapat riwayatnya jamaah atau sendiri gitu loh. Dan baru jamaah itu kan di zaman Umar bin Khattab ya, Bu. Umar bin Khattab jadi khalifah, baru sholat taraweh di masjid itu dirutinkan, dibiasakan gitu ya Bu. Jadi hari ini gimana kalau perempuan ya, keyakinan masing-masing lah. Kalau yang single ya sudah. Kalau yang punya suami izin dulu sama suaminya ya. Kalau suaminya nggak ngasih jangan maksa. Tuh, jangan maksa. Jadi saya pikir ini apa, eh, sunnah, tidak ada batasan boleh apa enggak boleh, tapi yang jelas Rasulullah tidak pernah memerintahkan, dan istri Rasulullah baru setelah Nabi meninggal dunia baru pada itikaf di masjid. Jadi Bapak Ibu-ibu semua hari ini pilih mana? Ya yakinnya ibu yang mana lah. Ya, saya pakai hadis Arba'in nomor 11 saja. Kerjakan yang ibu yakini, tinggalkan yang ibu yang ibu ragukan. Yang ibu ragu tinggalin. Ya, jadi tidak ada jawaban pasti ya Bu. Jadi ibu jangan bilang juga kata Ustadz Indra nggak usah bukan. Ibu pilih sendiri hari ini karena dua-duanya ada. Ya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tapi begitu Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah dan kawan-kawan dan para istri Nabi beritikaf di masjid. Nah, itu mau nyontoh siapa? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, gitu ya Bu ya. Jadi mau itikaf di masjid boleh, mau di rumah aja boleh. Terus dari jam berapa? Kalau nyontoh Nabi mah full deh Ibu, 10 hari. Cuma bagaimana kok kalau salin ya? Kalau Rasulullah kan rumahnya di sebelah Masjid Nabawi. Jadi kalau mau salin pulang dulu ke rumah gampang, nanti balik lagi ke masjid. Nah, kalau kita gimana yang masih kerja, yang masih ngantor, ya ngatur sendiri aja Bu. Karena ini apa, sunnah. Rasulullah tidak pernah membatasi dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu ya Bu ya. Tidak ada patokan jam berapa sampai jam berapanya. Dan para ulama juga tidak pernah mengeluarkan ijma kayaknya ya Bu ya. Saya belum pernah baca sih. Ada ijma'nya kalau itikaf harus jam sekian sampai jam sekian, harus di masjid. Masjidnya harus masjid yang gimana? Nggak ada. Kalau saya dulu ya Bu. Ibu harus, tapi jangan dicontoh nih Bu. Kalau dulu saya kalau itikaf cari masjid yang ngasih makan. Kalau nggak kasih makan, saya nggak di situ, saya cari masjid lain. Iya, karena dulu waktu awal-awal hijrah oke Bu ya, betul-betul cari 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 sandaran makan. Tapi ini jangan dicontoh Bapak Ibu ya. Seharusnya kalau itikaf kita sedekah, jangan nyari makan. Sekarang semangatnya kalau itikaf ya ngasih makan, bukan minta makan. Gitu ya Bu Wita ya. Terus yang ketiga apa tadi ya? Yang kedua apa tadi ya? Yang ketiga kan jam berapa ya? Yang Itu kedua sudah tadi satu paket set ya. Oh, sudah semua Bu Wita ya? Satu lagi Ustadz, Satunya maaf, apa ya? udah tadi Ustadz. Satu lagi buat ini Ustadz, kalau gitu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu gimana Ustadz? Di rumah atau di mana aja bisa itu Ustadz? Ya di mana saja bisa, Bu. Yang penting ibu hidupkan malamnya. Karena kan malam Lailatul Qadar itu di semua bumi, di seluruh bumi. Nggak harus di masjid. Kan Allah, apakah ada perintahnya harus ke masjid untuk dapat Lailatul Qadar? Kan nggak ada. Ya. Saya juga belum pernah baca harus ke masjid, nggak ada. Tapi yang jelas harus menghidupkan malam. Coba. Berarti kalau harus ke masjid ya Bu ya. Kalau harus ke masjid, berarti Rasulullah nggak pernah ngasih istrinya Lailatul Qadar dong selama bulan Ramadan. Karena selama Rasulullah hidup, istrinya nggak pernah diajak itikaf ke masjid. Kan gitu, ya kan? Tuh, ya. Jadi nggak ada masalah Bu. Ibu di rumah boleh, yang penting dihidupkan malamnya. Sip, gitu ya Bu Wita ya. Gitu Kang Nuga. Baik, silakan Ustaz. Ada dua pertanyaan terakhir Ustaz di kolom chat. Pertama tadi dari Ibu Komaria. Bolehkah berdoa sambil membaca Ustadz karena belum hafal doa atau bahasa Arabnya mungkin ya Bu Komaria. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Boleh saja. Berdoa itu boleh saja Bu. Yang penting fokus dan menyentuh hati ya Bu. Pakai hati berdoanya. Kalau ibu nggak ngerti bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Allah Maha mengerti bahasa kita. Ya, Allah tidak membatasi pakai bahasa Arab. Tapi kalau bisa pakai bahasa Arab, keren banget. Kenapa? Karena kalau pakai bahasa Indonesia, pas lagi sujud terakhir, ibu nggak boleh bunyi kenceng-kenceng. Tapi kalau pakai bahasa Arab kan boleh kan? Rabbik firli wali walidayya. Boleh itu. Tapi kalau
Ya Allah, lunaskanlah hutangku. Nah, itu pakai bahasa Indonesia, nggak boleh bunyi, Bu. Pak, harus di dalam hati, mulutnya aja nggak boleh gerak, ya kan? Gitu ya. Jadi boleh sebetulnya berdoa sambil membaca. Bahkan kalau yang jadi imam, terus belum hafal, sambil baca boleh nggak? Boleh, meskipun hanya dalam tahap belajar ya. Kalau kelamaan, keseringan begitu terus jadi makruh, nggak boleh ya. Ya. Jadi imam sih kalau masih menghafal, boleh silakan. Gitu, ya. Sip. Baik Ustaz, syukron. Ini yang terakhir, tadi tambahan dari Ummu Adin terkait dengan bab bersentuhan kulit dengan pasangan Ustaz. Ada yang, ini kan ada beberapa pendapat ya, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Sebetulnya bagaimana Ustaz? Ya, semua dalil ada, semua dalil ada. Jadi imam mazhab itu dari 4 imam mazhab semuanya ada. Kalau Imam Syafi'i eh, asal bersentuhan batal, ya kan? Kalau nggak salah. Tapi mohon maaf ya, takut saya lupa ya, karena ini kan pertanyaan mendadak. Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, kalau bersentuhan tidak ada hawa nafsu tidak batal. Makanya di situ macam-macam. Ada yang bersentuhan tidak batal. Kenapa? Dalilnya kan Rasulullah pernah sholat di kamar Rasulullah kan kecil. Lalu saat sholat Siti Aisyah berguling gitu ya, apa berubah berubah posisi, kakinya bersentuhan dengan kakinya Rasulullah. Lalu Rasulullah nggak wudhu lagi, ya kan? Sehingga bisa para ulama berpendapat Rasulullah menganggap tidak membatalkan wudhu. Jadi yang menganggap membatalkan wudhu ada, yang tidak membatalkan wudhu ada, yang membatalkan wudhu jika bersentuhannya pakai hasrat ada juga. Nah sekarang Ibu Adin mau pakai yang mana silahkan. Kalau Ibu Adin merasa batal wudhunya nggak apa-apa, wudhu lagi nggak ada masalah, ya gitu, nggak ada masalah. Ya sip, oke. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Indra, dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Ustaz izin sebagai closing statement atau pesan penutup bisa menyampaikan hal-hal yang insya Allah bisa mungkin merangkum pembahasan malam hari ini atau selama 6 pertemuan ke belakang. Ustaz, dipersilakan. Siap, Bapak Ibu semua, total upgrade ini kita belajar secara utuh tentang Ramadan. Ya, dari mulai memahami konsep puasa yang ternyata adalah merendahkan hati, ya, supaya kita jadi hamba yang bisa berempati. Karena ternyata sebagai orang yang beriman, kita itu bukan cuma punya kesolehan pribadi, tapi juga harus punya kesolehan sosial. Terbukti apa? Aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholah adalah kesolehan pribadi. Wa atuz zakah kesolehan sosial. Alladzina amanu wa amilu sholihati. Amanu adalah kesolehan pribadi. Wa amilu sholihati adalah kesolehan sosial. Kalau hati kita tidak terlatih, tidak teruji, maka belum tentu kita mampu menjalankan kesolehan sosial. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Ramadan ini adalah ujian hati, melatih hati agar kita bisa komplit. Kenapa? Karena tadi di surat 51 ya, yang dibaca sama Bu Zalia. Salah satu ciri orang yang masuk surga adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum masuk surga dulunya adalah muhsinin. Nah, muhsinin ini kan kesolehan sosial. Dan kita lagi berlatih kesolehan sosial dengan cara apa? Dengan cara ngerasain susah dulu. Kalau kita sudah ngerasain susah begini ya, oh susah tuh begini, lapar tuh begini, sehingga kita bisa berempati, sehingga semangat nolongin orang, karena kita tahu susahnya kayak apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Dan terakhir, saya komentarin sedikit yang dimaksud ikut imam sampai selesai itu sampai sholat witir. Kalau di Indonesia sampai witir. Kalau di Masjidil Haram ya sampai selesainya dia. Kalau dia selesai hanya 10 rakaat tanpa witir, witirnya di tahajud, ya nggak apa-apa, kan diikut imam. Hadisnya ikut imam, bukan sampai witir ya Bu. Kalau imam selesai, ya selesai. Kalau imam belum selesai, ya Ibu terusin sampai selesai. Gitu ya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Ramadan ini jadi Ramadan yang istimewa, memperbaiki kondisi kita, dan menjadikan kita hamba yang bertakwa, istimewa di hadapan Allah, juga sehat, segar, semangat, bahkan sensitif otaknya, mampu berpikir logis, kritis, analitis, semua bisa terjadi dengan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, jazakumullah khairan katsiran seluruh peserta dari Ramadan Total Upgrade. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan 7 sesi intensif ya. 7 sesi intensif pertemuan di Ramadan Total Upgrade ini. Semoga bukan hanya jadi materi lagi-lagi, tapi bisa kita praktekkan sebaik mungkin. Maka izin Bapak Ibu sebelum kita keluar, Nuga mau izin reminder,
PR kemarin dari Dokter Gustaf mohon dilengkapi ya. Jangan lupa ditempel tuh catatannya di lemari, di ruangan, dimanapun itulah ya. Dilengkapi, insya Allah. Karena pasca ini kita masih ada 30 hari pendampingan Bapak Ibu. Masih ada 30 hari mentoring di grup WA insya Allah. Maka dari itu sayang banget kalau kelasnya cuma udah lewat gitu aja ya. Maka insya Allah semoga kelas ini bisa membawa kita lebih baik lagi secara pemahaman dan secara aplikasi untuk menjadikan Ramadan lebih baik lagi insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu ayah bunda semua, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Indra Firmansyah dan gue izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, barakallahu fiik. Sehat-sehat, maaf lahir batin ya. Jazakumullah khairan. Maaf lahir batin. Besok pagi ketemu di ini dulu ya. When did you apologize or ask him to go? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done, the horn has been blown. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة